Baik, untuk part selanjutnya adalah tentang pengujian hipotesis. Nah, di sini ada beberapa kategori untuk pengujian hipotesisnya. Kategori tersebut dibagi menjadi beberapa pendapat, dan pendapat tersebut menggunakan basis berupa jumlah sampel. Dan bukan hanya jumlah sampel, tapi sampel yang terbesar, ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa untuk N1 dan N2 dari uji Mann-Whitney ini tidak perlu sama jumlahnya. Jadi hanya dicari jumlah sampel yang terbesar saja untuk menjadi dasar pengujian hipotesis. Untuk pendapat pertama terbagi menjadi dua kategori saja, yaitu N terbesar kurang dari atau sama dengan 20 dan N terbesar lebih dari 20. Untuk kategori pertama bisa dibilang ini adalah sampel kecil, untuk kategori kedua adalah sampel besar. Untuk pengujian hipotesisnya, kategori 1 menggunakan tabel U atau tabel Mann-Whitney, sedangkan kategori 2 bisa menggunakan tabel Z, mengikuti distribusi normal. Next, pendapat kedua. Nah, di sini kategorinya terbagi menjadi 3, yaitu N terbesar kurang dari sama dengan 8, lalu kategori berikutnya N terbesar lebih dari sama dengan 9, sampai kurang dari sama dengan 20, dan juga yang terakhir N terbesar lebih dari 20. Ya, di sini ada kategori untuk sampel sangat kecil, lalu bisa dibilang yang ketiga adalah sampel besar, ya. Untuk kategori 1 menggunakan tabel khusus langsung ke nilai probabilitas, kategori 2 menggunakan tabel U, sedangkan yang ketiga lagi-lagi seperti distribusi normal menggunakan tabel Z. Next, untuk pendapat pertama kita pilih dulu yang sampel kecil. Nah, di sini sampel kecil N1 atau N2 kurang dari sama dengan 20. Ingat, dipilihnya yang N terbesar. Lalu, bisa menggunakan rumus berikut. Jika diketahui U1, maka bisa dicari U2, dan jika diketahui U2 bisa dicari U1. Ya, rumusnya lebih simpel. Hanya membutuhkan N1 dikali N2 dikurang U yang sudah ada. Kemudian, contohnya di sini saya punya sampel kecil. Kenapa sampel kecil? Karena N terbesarnya mempunyai hanya 5 buah datum. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu adalah NY atau N kedua. Di sini diketahui juga ujinya pada dua sisi dengan alfa 0,05. Bagaimana caranya? Kita simak. Nah, pertama, gabungkan dulu data-data tersebut menjadi suatu kesatuan, lalu diberikan peringkat untuk masing-masing datum. Ya, seperti ini. Kita lihat datanya tadi adalah 4 ditambah 5, berarti ada 9 datum. Ke-9 datum ini kita gabung dulu, lalu kita berikan peringkatnya seperti tabel berikut. Diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, peringkat 1 sampai peringkat 9, karena tadi 5 ditambah 4 adalah 9. Dan juga jangan lupa asal datum tersebut, apakah dari kelompok X atau dari kelompok Y, itu juga harus dituliskan, origin. Berikutnya, setelah diberikan peringkat, dibagi lagi berdasarkan asalnya. Ya, jika dia asal dari X, maka ditaruh di kolom peringkat X. Jika dia dari Y, ditaruh di peringkat Y. Setelah itu semuanya dijumlah untuk RX dan juga untuk RY. Nah, setelah itu kita bisa masukkan nih untuk mencari UX, pakai rumus misalkan yang tadi yang agak panjang, hasilnya adalah 12, ya. Lalu kita cari UY dengan rumus yang sudah diberitahukan, hasilnya adalah 8.
ya. Jadi kita punya UX 12 dan juga UY 8. Tadi saya bilang tidak apa-apa ada 2 buah nilai karena nanti akan dipilih U yang terkecil untuk dibandingkan dengan tabel U. Ya. Kita lihat di sini yang terkecil adalah UY sama dengan 8. Lalu, untuk mencari nilai titik kritis pada tabel U, kita membutuhkan N1, N2, ujinya 2 sisi, dan juga alfa. Seperti apa tabel U? Ada di slide setelah ini. Oke, yang ini. Nah, di sini kita punya N1 dan juga N2. Karena N1 tadi kita adalah 4 dan N2 kita adalah 5, maka kita pilih angka 1 yang dilingkari. Alfanya di mana? Nah, alfanya hanya ada 2 di sini untuk 0,05 dan juga 0,01. 5% dan 1%, kita pilih yang 0,05 karena tadi alfa kita adalah 5%, ya. Ini yang untuk two-tailed testing. Untuk yang one-tailed testing itu ada tabel lainnya lagi. Jadi gunakan tabel yang tepat untuk melihat titik kritis. Tadi sudah diperoleh angka 1. Nah, kita punya nih kategori untuk penerimaan atau penolakan H0. Tolak H0 jika U terkecil kurang dari 1. 1 adalah nilai kritis. Terima H0 jika U terkecil lebih dari atau sama dengan 1. Kita bandingkan angka 8 di sini ya. 8 adalah lebih besar dari 1. Oleh karena itu, terima H0. Ya, keputusannya adalah terima H0 dan kesimpulannya pada tingkat kepercayaan 95% dapat dipercaya bahwa tidak ada perbedaan median antara kelompok X dan Y, ya. Jadi untuk H0 ada kata-kata tidak ada perbedaan, ya. Sedangkan untuk H1 ada perbedaan. Jadi di sini kita akan mencari perbedaan antara 2 sampel yang independen. Seperti itu. Oke. Nah, jika pakai rumus yang lebih singkat, ternyata di sini diketahui bahwa UX-nya 8 dan UY-nya adalah 12. Seperti yang tadi saya bilang bahwa jika menggunakan rumus panjang dan rumus singkat, perbedaannya hanyalah di nilai UX dan UY-nya. Keduanya akan bertolak belakang. Pada saat panjang UX 12, di sini UX 8. Kemudian sebelumnya UY 8, di sini UY 12. Tidak apa-apa karena hanya dicari yang paling kecil, U terkecil. Oke, bagaimana jika ada peringkat yang sama? Kalau peringkat yang tadi kan diperingkatkan, karena yang data tadi diberikan peringkat tapi tidak ada yang sama sehingga mulus-mulus saja untuk pemberian peringkatnya. Jika ada peringkat atau datum yang sama, maka harus diberikan penyesuaian, ya. Oke, bagaimana cara penyesuaiannya? Kita lihat contohnya. Nah, di sini untuk peringkat diharapkan dapat menjumlahkan dulu kemudian dijumlahkan dulu peringkat yang bernilai sama, ya, urutan adalah peringkat, dibagi banyaknya peringkat yang sama tersebut, banyaknya data yang bernilai sama. Contoh, next slide. Di sini saya punya sekitar 16 ya, 16 datum, tapi datum yang jumlah sampel yang terbesar adalah 8, jadi masih masuk ke dalam kategori sampel kecil. Nah, kita lihat di sini seharusnya kan peringkatnya 1 sampai 16. Tapi karena ada angka yang sama seperti pada contoh di sini 16-nya ada 2 kali, maka seperti ini caranya. Peringkat 5 ditambah peringkat 6 dibagi 2. Jadi,
kedua nilai 16 ini mempunyai peringkat 5,5 dan 5,5. Ya. Dan contoh lagi misalkan yang ini 21 21. Peringkat ke-11 ditambah peringkat ke-12 dibagi 2. Lalu ada juga yang 24 24, peringkat ke-13 ditambah peringkat ke-14 dibagi 2. Sesudah itu dibagi juga berdasarkan asalnya, originnya untuk peringkat X dan juga peringkat Y. Ya, jadi seperti itu harus ada penyesuaian, tidak sama persis seperti yang tadi untuk peringkat yang tidak sama. Ya, untuk sampel besar atau big sample size, kita bisa menggunakan pendekatan pada uji normalitas. Ya, seperti apa? Nah, kita tidak perlu menggunakan tabel U, tapi kita cukup menggunakan tabel Z yang sudah kita punya. Ya, kemudian kita langsung saja kepada contoh. Untuk sebelum contoh ada beberapa rumus di sini. Kita harus mencari rata-rata atau min dengan rumus mu U sama dengan nx dikali ny dibagi 2. Sedangkan untuk rumus berikutnya adalah standar deviasi dari populasi, yaitu sigma U dengan rumus sebagai berikut. Ini 12 sudah default ya, merupakan rumus sigma U. Oke. Di sini ada keterangan U yang besar, nanti ya, jika diketahui U besar, itu adalah untuk pengujian pada sisi kanan atau tail sebelah kanan, sedangkan U yang kecil untuk pengujian pada sisi kiri ya. Jadi nilai besar pada sisi kanan, nilai yang kecil pada sisi kiri harus imbang. Oke, berikut adalah rumus Z-nya ya. Rumus Z di sini merupakan gabungan tadi U dikurang dari, ini kan tadi adalah rumus dari mu U dibagi standar deviasi dari U atau sigma U. Nah, agak lebih kompleks lagi jika diketahui ada peringkat yang sama seperti ini. Dengan catatan yang di belakang sini nih yang saya lingkari, sigma TI pangkat 3 dikurang TI per 12 adalah yang dinamakan di sini adalah jika kita mempunyai peringkat yang sama perlu ada yang namanya faktor koreksi. Faktor koreksi itu adalah simbolnya T. Ya. Ini ada di belakang letaknya. Oke. Sepertinya part ini sampai di sini.